Ini judulnya ialah ubah cara pandang Anda dan saya, dan kita bisa mengubah hidup kita. Ya, manusia sudah jatuh, kiraku sudah kemudian pikirannya jadi gelap dan melihat apa sumber daya manusia sebagai sesuatu yang diandalkan. Ya kan? Makanya banyak orang sudah kehilangan keharapan sehingga yang penting udah terima nasib aja. Memang Tuhan yang mau saya begini. Terima aja nasib. Tapi itu tidak benar. Karena hidupnya Allah bisa mengubahkan kita. Dan itu adalah apa juga salah satunya yang saya alamin dalam hidup saya. Di mana saya lahir dari keluarga yang punya banyak masalah. Ya, papa saya udah meninggal. Umur 9 tahun. Mama saya ya kan stres dan sebagainya. Kita punya banyak masalah. Ya kan, saya tidak punya semangat hidup. Tapi bagaimana hidupnya Allah mengubahkan saya, dan oleh anugerahnya Alkitab menyuruh kita bermegah di dalam Dia. Bagi Allah gak ada yang mustahil. Dulu pernah susah. Saya pernah makan nasi sama garam, saudara. Kenapa? Karena harus bayar rumah sakit terus bertahun-tahun. Karena papa saya sakit. Ya kan, nasi cuma dikepal-kepal sama garam. Tapi puji Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan putranya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ya, bergaul sama Dia. Ya kan saudara, haleluya. Kita bisa berubah, dan kalau di dalam Kristus perubahan itu selalu lebih baik. Kita bisa bertumbuh, kita bisa berubah, kita bisa lebih damai, lebih sukacita. Saya tidak seperti sekarang ini dulu, saudara. Saya sendiri terheran-heran, karena saya tahu itu bukan jeripaya saya. Tapi bergaul, percaya sama Dia. Allah yang sudah jadi Bapa untuk saudara yang percaya kepada Yesus. Allah adalah Bapa saudara. Kita tidak lagi dibatasi oleh sumber daya manusia, yaitu apa? Rupa kita, kemampuan natural kita. Ya kan, pendidikan kita, keuangan kita, latar belakang keluarga kita, baik atau buruk. Kita tidak lagi dibatasi oleh itu. Wow, sejauh mana kita mau percaya, kita bisa berubah lebih baik, bertumbuh, semuanya dipulihkan bisa, saudara. Amin, haleluya. Itu dimulai dari kita rubah cara pandang kita. Ya kan? Kehidupan yang sekarang saudara sedang alamin itu karena saudara percaya sesuatu, saudara berpikir seperti itu, dan itu jadi dalam hidup saudara. Itu semua manifestasi dalam hidupmu. Amin. Tapi kalau kita tuh seperti petani, ya kan? Kita bilang kerajaan Allah tuh seperti seorang menabur benih. Amin. Kita seorang petani kan nggak nunggu, Pak nanti ini Bapak tanam apa Pak? Kan belum ketahuan kan? Atau sebelum dia tanam, dia kan nggak, kalau orang tanya, ya saya tanam padi, nanti panennya sekian-sekian, dia tahu pasti loh. Dia kan nggak bilang, ya saya tanam padi, tapi saya nggak tahu nanti keluarnya apa. Lihat aja nanti. Kan aneh kan? Atau orang yang nanam cabai, ya kan? Pak, ini semua cabai, masih kecil nggak kelihatan kan? Iya, tapi saya nggak tahu nanti. Nanti lihat aja, mungkin keluar tomat, mungkin keluar mangga. Kenapa orang Kristen kadang-kadang begitu? Nanti lihat aja. Nggak tahu nanti Tuhan terima atau tidak. Nanti lihat aja. Itu bukan Injil. Ya, sistem kerajaan Allah suatu sistem yang pasti. Firman Tuhan bilang, apa yang kita tabur kita akan tuai. Dan itu bukan soal negatif. Kenapa kadang kalau kita dengar firman, kita jadi negatif? Karena ada rasa terhukum. Makanya izinkan firman ini meneguhkan saudara. Kita langsung aja ke 1 Yohanes pasal 3, saudara. 1 Yohanes pasal 3. Kita langsung ke situ ya. Supaya saudara mendengar itu, saudara tidak mendengar dengan cara pola pikir yang salah. Kalau saudara sampai sekarang tidak tahu bagaimana menikmati firman, ketahuilah saudara punya pola pikir yang salah. Anggap firman itu seperti hukum Taurat, seperti Allah menuntut, ya kan? Seperti Yesus tuh datang, Yesus jadi teladan, kamu ya harus seperti Dia loh. Ya mana bisa, kita nggak usah disuruh seperti Dia. Kalau kita percaya, kita kan caranya.
Kalau pohon mangga kan nggak usah dipaksa kan untuk jadi mangga. Kalau dia terus makan dari pokoknya akan keluar mangga loh. Amin, saudara. Jadi haleluya. Mari kita mau menikmatin firman-Nya. Ya kan di sini 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah. Ya kan? Wow, lihat dengan mata iman. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Dunia mengenal Allah itu sebagai Allah, sebagai hakim. Hakim yang akan menghakimin dan akan menghukum. Memang benar Allah tuh hakim dunia. Untuk dunia. Tapi untuk Dia sudah menjadi Bapa kita. Makanya kenapa? Karena kasihnya di dalam Kristus. Bagaimana Yesus Kristus sudah berganti tempat. Itu sebabnya kemuliaan manusia yang sempat hilang. Di mana manusia dulu tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup. Amin, saudara. Hanya untuk sesuap nasi. Tidak, manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Itu sebabnya Dia bisa memperanakan kita kembali karena penebusan Yesus. Sebab kalau kita tidak segambar dan serupa Dia, tidak mungkin, saudara. Kita juga nggak bisa berfellowship dengan makhluk yang tidak sejenis. Kita bisa punya anjing yang lucu, bisa bikin kita ketawa, ya kan? Monyet mungkin yang nakal, mungkin anak beruang. Tapi kita nggak bisa berfellowship sama mereka karena kita tidak satu jenis. Amin, saudara. Allah punya berjutaan malaikat. Tapi Dia fellowship Dia dengan malaikat. Dengan kita yang serupa sejenis sama Dia. Itu beda. Saudara mungkin punya pegawai kan? Tapi saudara, pegawai saudara dengan anak saudara kan beda. Amin. Pegawai saudara di kantor mungkin bisa banyak bicara dengan saudara. Saudara kasih tugas, ya kan? Mungkin kenal saudara hari-hari sama saudara kan? Tapi karena posisinya beda, tetap ada satu batasan. Ya kan? Kalau pegawai saudara datang ke rumah saudara, dia nggak bisa seenaknya kan, nyelonong, masuk ke kamar saudara, buka lemari es, ambil makan tanpa permisi, dia nggak bisa. Karena dia cuma pegawai. Amin, saudara. Haleluya. Tapi anak saudara bisa. Betul kan? Anak saudara bisa buka lemari es. Nggak usah tiap kali buka, Mam, boleh buka lemari es nggak? Mam, boleh tidak? Mereka langsung aja buka. Amin. Mereka ada apa? Mereka nggak tanya, kadang ambil aja. Makan juga gitu. Udah ada makanan di meja. Ambil aja. Nggak usah setiap kali nanya kan. Mam, kan biasanya sama mami kan. Mam, minta ayam dong, Mam. Mam, minta nasi dong. Ambil aja sendiri. Kecuali masih bayi. Amin. Kecuali masih bayi. Tapi kalau kita sudah besar kan gak usah. Amin. Kita harus tahu kita siapa. Amin. Kalau pegawai saudara langsung nyelonong, ya kan, ke kamar saudara, gak boleh. Tidak ada keintiman. Tapi dengan anak kita peluk mereka. Amin. Waktu sudah besar mungkin kita nggak pangku ya. Tapi kita bisa setiap saat peluk mereka. Ya, anak saya hampir tiap hari kalau di rumah saya, ya kan dulu waktu masih kecil ya, selalu saya peluk hampir tiap hari, saudara. Sekarang juga saya harus menahan diri kalau dia lagi setir mobil. Kadang-kadang saya suka cubit dia. Sudah peluk di rumah, pergi sama dia masih mau cubit, masih mau pegang pipinya. Kenapa? Karena dia anak saya. Tapi coba kalau saya cubit pegawai saya, punya masalah. Kalau suami saya berani cubit pegawai, punya masalah. Amin, saudara. Jangan izinkan frasa anak Tuhan menjadi sesuatu yang biasa. Hanya karena sering dipakai, hanya karena kita sering dengar. Jadi sesuatu yang basi, yang gak ada kuasanya, ya kan? Yang gak ada artinya, ya kan? Sehingga membuat itu tidak ada efek dalam hidup kita. Ya kan? Kasih Allah itu sempurna.
Ya kan? Tidak seperti kasih orang tua, walaupun bagus ya kasih orang tua, tapi kasih orang tua tidak murni. Ya kan, ada orang tua yang pilih kasih, ya kan, yang bersyarat. Punya anak kenapa? Supaya nanti kalau udah tua nih, anak saya, nah itu kan bersyarat. Ya kan? Hanya bangga sama anaknya yang berhasil. Kalau yang tidak, nah itu kasih manusia. Allah tidak begitu. Walaupun Alkitab mengatakan dibandingkan, ya kan, dia dengan bapak jasmani, ya kan, kita dianggapnya jahat. Kenapa? Karena kasih kita tidak murni. Kasih kita bukan hanya sama anak aja, mungkin lebih besar sama anak ya. Kita beri anak kita keleluasaan. Tapi tetap kasih kita tuh bersyarat sebagai manusia. Kita hanya mau baik sama orang yang baik sama kita. Betul kan? Sama orang yang setuju sama kita, yang mau mendukung kita, betul? Secara manusia. Tapi Allah tidak begitu. Dan baiklah saudara tahu, begitu besar kasih Allah. Ingat, tidak hanya dibilang begitu besar kasih Allah saja. Di ayat lain, ayat-ayat itu selalu harmonis dan memberikan kita pengertian yang lebih besar, saudara. Begitu besar kasih Allah, bukan hanya titik. Ya kan, bukan hanya begitu saja sampai kita disebut anak Allah. Tapi di antara itu, kenapa kita bisa jadi anak Allah? Karena Dia sudah memberikan putranya bagi pendamaian dosa kita. Kenapa banyak anak Tuhan masih takut dengar Yesus mau datang? Saya belum siap, saya belum siap. Kalau ditanya, kamu udah siap belum? Jarang yang bisa langsung jawab, saya udah siap. Ya kan? Nanti mikir dulu. Tunggu dulu, lagi mengakses, lagi menilai. Wah, saya udah cukup belum ya? Pengorbanan saya sudah cukup belum ya? Saya sudah begini begitu. Nah itu, ya kan, kenapa belum siap? Karena tidak mengerti hati Bapa, kurang bergaul sama Dia secara intim. Amin. Kenapa pegawai kita? Ya kan, nomor satu mereka cuma pegawai. Walaupun setiap hari kalau kita punya kantor, setiap hari mereka mungkin lebih lama sama kita. Ya kan? Mungkin dari pagi sampai sore. Ya kan? Sering ngomong ini, diskusi, tapi tetap tidak ada keintiman. Nah, kita juga gitu. Kalau kita selalu menghampiri Allah karena pelayanan. Karena kita cuman lagi butuh sesuatu. Ya kan? Karena kita lagi kepepet, lagi terpojok. Ya kan? Sebelumnya nggak perlu karena takut. Ya kan, sebelumnya kalau sakit, dokter aja dulu, dokter. Nanti nih kalau udah dibilang gak ada obatnya, baru datang Tuhan. Ya kan, kenapa terakhir? Kenapa dari mulanya? Ya kan, gak mau lebih mengerti bahwa itu sudah ditanggung. Karena ada rasa takut. Firman itu tidak menjadi harta yang berharga, tapi menjadi sesuatu yang menuntut. Makanya ada orang yang bilang, Ibu, firmannya banyak banget. Kenapa? Kalau saya baru-baru ini dapat lagi Yesaya 12. Tuhan itu Mazmurku selamatan pernah dengar, tapi waktu dibukakan lagi, wow, makin asik, makin enjoy. Ya kan? Wow, diingatkan lagi Mazmur 20. Ya kan, kalau bahasa aslinya tuh, karena bahasa Ibrani tidak ada kata akan. Itu biasanya sudah. Begitu ngomong itu jadi, itu bahasa Ibrani loh. Amin, saudara. Haleluya. Jadi Allah menjawab doa kamu. Ya kan, persembahan kamu Dia terima. Itu sudah kasih kepastian. Wow, pernah dengar, pernah itu, balik lagi, ingat lagi, wow, enjoy sekali. Tapi kenapa ada yang menganggap itu sebagai beban? Firman itu kayak beban. Karena ada unsur masih ada tuntutan. Saya masih harus begini dan begitu. Makanya kalau ditanya, saya tanya sama saudara sekarang, apakah saudara sudah siap ketemu Yesus? Amin. Benar nggak dari hati? Saudara bisa bilang mantep, ya, saya percaya, saya mau ketemu Dia. Atau saudara masih ragu-ragu? Ya kan? Aduh, nanti gimana ya? Wah, tahta penghakiman Kristus. Waduh. Wah kan, kalau dengar penghakiman, waduh. Saudara, penghakiman, kalau saudara mengerti penghakimannya Allah karena Yesus, itu tidak akan lagi menakutkan saudara dan saya. Ayo kita ke situ ya. Ya kan?
Tadi kita disebut anak-anak Allah. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh, karena kita cinta Tuhan. Tidak. Karena begitu besar kasih Dia. Sekarang kita ke Roma pasal 8. Roma pasal 8, Saudara. Haleluya. Nah, Roma pasal 8 dibuka ayat yang pertama bilang apa? Ya kan? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Titik. Harusnya tidak boleh ditambah-tambahin lagi. Nah, ada penerjemah. Ya, ini minum saya. Sebentar saya minum dulu ya. Saya minum dulu, Saudara. Inilah orang kalau tidak punya pewahyuan akan kasih karunia anugerah Allah. Ya kan, firman itu suka diterjemahkan menurut pengertian sendiri. Oh, takut orang menyalahgunakan. Hei, tenang aja. Tidak usah kita tambah-tambahin. Tuhan tahu apa yang Dia perbuat. Tuhan itu Tuhan. Amin. Ini terjemahan benar dari sini ya, karena dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Titik. Tapi ada yang tambahin. Yang berjalan dalam roh. Nah, itu gak perlu ditambahin, Saudara. Karena itu tidak sesuai konteks. Kalau dibilang harus begini dan begitu, baru gak ada penghukuman. Nah, rasa terhukum akan ada, akan timbul waktu kita salah melangkah, salah mengambil keputusan, keliru, akan ada rasa terhukum. Itu semua karena Adam. Jadi begitu kita salah bicara, salah ini, udah kita tahu lah kita salah. Itu langsung otomatis ada rasa terhukum loh. Tapi kok dibilangin tidak ada lagi penghukuman. Jadi harusnya kalau kita ada rasa terhukum itu timbul karena kita udah salah, harusnya nih yang kita lakukan, kita tidak boleh diarahkan, tidak perlu diarahkan kepada diri kita. Karena kita bukan lagi manusia yang sama. Kita harus mengarahkan rasa terhukum itu kepada salib, kepada Yesus. Kita harus mau rendah hati, mengakuin, jangan nyalahin orang, ya kan? Tapi dengan rendah hati, iya memang udah salah. Saya udah keliru nih, tadi sempat ngomel-ngomel, mungkin komplain, saya nggak tahu lah apa. Ya kan? Tapi saya bersyukur Bapak, firman-Mu mengatakan, ya kan, bahwa salahnya saya itu sudah diganjar di dalam tubuhnya Yesus. Oleh anugerah-Mu saya terima pengampunan. Saya percaya darah Yesus menguduskan saya. Terima kasih, saya tidak lagi dihukum karena Yesus Kristus. Amin, Saudara. Nah, kalau saudara terus begitu, makin lama nih dan saudara lebih mengerti, banyak loh ya, banyak abundance. Yesus bikin apa? Yesus sudah tebus saudara sepenuhnya, selamanya. Saudara makin banyak pewahyuan itu. Alkitab bilang di Roma pasal 5 ayat 17, saudara akan berkuasa dan memerintah ya kan di dalam hidup bersama satu orang, Yesus Kristus. Berarti kalau saudara memerintah, dosa tidak lagi berkuasa, ketakutan tidak lagi berkuasa, maut tidak lagi berkuasa, keinginan hawa nafsu tidak lagi berkuasa. Amin, saudara. Wow, dengan apa? Dengan kita menerima. Ingat, saudara lahir baru dari gelap pada terang. Saudara dulu KTP-nya neraka loh, KTP neraka saudara. Saudara dan saya kita punya KTP neraka. Itu durhaka, kita tuh durhaka. Harusnya dimurkain. Kenapa kita sering sekarang berdoa terus untuk orang-orang di penjara? Karena kita sudah sama, kita tuh dulu orang durhaka. KTP kita KTP neraka, harusnya dimurkain. Karena Allah itu hakim, memang benar dia hakim. Tapi karena kasihnya yang besar, dia sudah berikan Yesus. Amin, haleluya. Ya waktu kita terima Yesus, kita terima loh. Kita terima loh saudara. Dengar baik-baik. Yesus bilang, barang siapa yang bertelinga, baiklah dia mendengar. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengaku dengan mulut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diubahkan, transformasi dari maut kepada hidup, dari gelap pada terang, dari teroris seperti Saulus kepada rasul. Jadi rasul. Jadi loh ya, bukan diri kita yang menjadikan. Jadi
Waktu kita terima, disitulah kita berubah. Yang tadinya Alkitab bilang itu tuh, kita tuh ranting yang udah mati, yang udah kering, yang tinggal tunggu dibakar, saudara. Itu firman Tuhan bilang gitu. Di Yohanes 15, kita seperti ranting kering yang udah lepas dari pokoknya. Kita nggak punya masa depan. Itu Efesus 2. Baca firman, renungkan, perbaruin. Saudara akan berubah hidup saudara. Saudara akan jadi orang yang tahan uji, yang penuh pengharapan. Saudara akan jadi orang yang punya visi yang jelas. Bukan seperti orang di supermarket muter-muter. Kalau ditanya, Ibu cari apa? Bisa saya bantu, Bu? Nggak tahu. Atau orang yang naik mobil, ya kan? Ya kan, kalau ditanya ke sana mau kemana? Nggak tahu. Asal ngikut aja. Oh, yang banyak ini kemana, saya ngikut aja. Itu kalau kita nggak punya visi. Kalau kita tidak tahu kita siapa, bagaimana kita bisa sampai kalau kita tidak tahu kita siapa, posisi kita di mana, bagaimana kita sampai ke tempat tujuan. Amin. Itu baru Roma pasal ayat 1. Jadi ingat, sebentar, kita camping dulu di situ sedikit. Kita mulai dengan sebagai carang yang sudah kering, yang udah mati. Manusia waktu makan Tuhan sudah bilang, Tuhan tuh nggak bisa bohong, kamu akan mati loh, ya kan? Dan waktu mereka makan, ada sesuatu yang hilang, hidupnya Allah, kemuliaan Allah, sehingga manusia tuh jatuh dan manifestasi dari maut. Waktu Tuhan bilang maut, kamu betul mati, yaitu pisah dari Allah, manifestasi yang penuh dari dosa, yaitu kebinasaan roh, jiwa, tubuh. Itu baru terjadi 930 tahun. Adam baru mati, saudara. Itu betapa hebatnya efek dari hidupnya Allah sebetulnya. Itu hebat sekali, sampai manusia itu baru mati setelah 930 tahun loh. Amin, saudara. Itu hebatnya efek dari hidupnya Allah, bekas hidupnya Allah. Apalagi sekarang, saudara. Wow. Ya kan? Jadi waktu itu benar-benar tubuhnya mati, karena secara roh sudah mati, secara jiwa udah pisah. Jadi manusia mulai ada dosa, jadi jahat, ya kan? Jadi ada iri, ya kan? Kain bunuh Habel. Kenapa? Tuhan bilang karena Habel melakukan menurut apa yang Allah kehendakin. Dia berikan yang terbaik. Kalau kita mau memberi Allah, menabur, berikan yang terbaik, jangan sisa. Amin. Sudah gini-gini gitu baru berikan yang terbaik. Yang terbaik yang kita bisa beri untuk dia adalah hidup kita. Amin. Itu persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kita mau hidup buat dia. Amin. Mau hidup menikmati dia. Bukan hidup untuk dia harus melayani. Tunggu dulu, tenang aja. Kita hidup untuk dia, untuk kita mau bergaul, untuk dia selalu ada mau di pikiran kita, untuk kita menikmatin firman-Nya, punya hati yang mengucap syukur, orang yang berbahagia, orang yang lebih banyak senangnya daripada tidaknya adalah orang yang punya hati suka bersyukur. Orang yang tidak happy adalah orang yang kurang berterima kasih. Amin. Orang yang kurang berterima kasih itu Alkitab bilang seperti tanah yang tandus, ya kan? Tanah yang kering, disiramin berapa aja sebentar, habis. Kenapa kering? Karena apa? Terlalu mengandalkan manusia, mengandalkan perasaan, apa yang dilihat, apa yang diraba. Terlalu manusia, sehingga seperti Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi udah dikasih apa, digini-gini, tetap aja sampai jadi bosen. Kecuali Tuhan gak pernah bosen. Jadi balik lagi, kita seperti carang yang udah kering. Tapi kemudian kita tersambung dengan kita menerima. Jangan pernah lupa, saudara. Saudara berubah karena saudara menerima. Bukan karena jerih payah saudara dan saya. Amin. Bukan karena jerih payah kita. Karena kalau dunia yang sudah jatuh, sistem Adam yang sudah jatuh, itu bukan sistem kerajaan Allah loh. Sama sekali. Semuanya dunia mengajarkan apa? Introspeksi. Cari-cari terus kesalahan. Saya salah di mana? Saya salah di mana? Makanya kalau dikasih firman kadang-kadang, aduh saya udah salah. Saya bilang tenang aja. Kamu nih lagi bertumbuh.
Kenapa mentalitas itu? Itu mentalitas dunia. Karena kita disuruh cari kesalahan, introspeksi. Dulu saya begitu, saudara. Saya bikin daftar. Wah, banyak yang nggak suka dalam diri saya. Saya begini, begitu. Wah, banyak daftarnya. Tuhan bilang stop. Dia bilang, kamu bukan dokternya. Dia bilang stop. Kamu nggak bisa rubah diri kamu sendiri, Tuhan bilang. Saya dokternya. Amin. Saya yang akan mengubahkan kau, menyembuhkan engkau, luka batinmu, cara pikirmu yang salah, penolakan, ya kan, cara memandang diri kita yang keliru. Kita lihat diri kita seperti korban, kita merasa kurang dikasihin, kita kurang diterima, atau kita sombong, kita merasa kita bisa. Ya kan, balik lagi, ya kan, sistem dunia itu selalu mengandalkan jerih payah kita sendiri. Itu sama sekali tidak sama dengan sistem kerajaan Allah. Yang adalah apa? Menerima dulu. Firman iman, menerima firman iman. Ya kan, the word of faith, firman iman, pendengaran iman. Waktu itu ditabur ke kita, terus kita terima. Amin. Saya percaya, saya terima Yesus. Kita transformasi. Sekarang juga begitu, saudara. Saudara perlu apa hari ini? Terima firman-Nya di mana, janjinya yang mana. Kalau saudara sering gelisah, ya kan, saudara lebih kurang damai. Kadang lebih banyak kurang kayak saya dulu begitu, saudara. Kalau saya lihat hasilnya dari buahnya, saya tidak cari kesalahan saya, tapi saya menilai, wah, lebih banyak kurang damai daripada damai, saudara. Lebih sering tidak damai, lebih sering terganggu dengan sikap orang, perkataan orang, dengan apa yang di luar daripada damai loh. Saya bisa tahu, dulu tidak seperti sekarang. Sekarang lebih tenang, lebih damai. Kalau ada apa-apa tidak langsung terganggu. Kalau sempat terganggu, cepat balik, cepat tenang lagi. Wow, kenapa? Saudara ingat, transformasi terbesar dalam hidupmu bukanlah jerih payah saudara dan saya. Itu tidak datang karena saya terus-menerus berkorban, melayani itu, walaupun itu berharga, itu penting. Tapi itu bukanlah dasar yang bisa mengubahkan hidup kita. Amin. Yang kita tidak diselamatkan kan karena kita begini dan begitu kan. Karena kita terima. Makanya tidak ada penghukuman hanya karena saudara berada dalam Kristus. Tidak ada lagi, Allah tidak akan menghukum saudara. Amin. Jadi ibaratnya gini, saudara. Saudara sudah disediakan payung. Ya kan? Sudah diwanti-wanti. Ini nih nanti kalau hujan, pakai payung. Firman. Yesus itu segalanya kan buat kita. Dia roti, dia air, dia kekuatan, dia hikmat kita, dia jalan keluar, dia kelayakan kita. Semuanya dia udah disediakan. Jadi kalau orang itu nggak pakai payung, padahal sudah disediakan, bukan salahnya yang beri payung kan. Allah sudah siapkan kita semua. Jadi kalau kita masih mengalami basah kuyup, itu bukan salahnya Tuhan. Salahnya kitanya. Kitanya harus mau perhatikan firman, mau terima lebih. Amin. Jadi tidak ada penghukuman karena saudara sudah berada dalam Kristus. Yang menaruh saudara di dalam Kristus itu bukan kelayakan saudara. Bukan kelayakan saudara, hanya karena saudara terima. Saudara terus di dalam Kristus. Amin. Karena waktu Yesus bangkit, kita dibangkitkan sama Dia. Kita mati sama Dia. Makanya baptisan tuh banyak orang gak mengerti baptisan. Kenapa baptisan? Karena kita mati. Kita mati sama Dia. Nah ibaratnya ini nih. Bentar nih. Ya kan? Kita mati nih, bentar ya. Ini, waktu kita baptis, kita mati sama Dia, dimasukin air kan? Tapi nggak sendiri loh. Kita mati sama Dia. Karena Yesus berganti tempat sama kita, dimasukin air itu adalah gambaran dari dikubur. Kita sudah mati dikubur, manusia lama kita. Yang seperti Adam dulu setelah jatuh, ya kan harus berjerih payah, bersusah payah, berpeluh, ya kan Hawa, ya ditekan suami, ya kan dikuasain suami, ya kan kalau mau mengandung susah, melahirkan ada yang mati lagi, itu kutukan. Setelah dari kutukan itu timbul juga kutuk hukum Taurat. Kalau salah kena kutuk lagi. Tapi itu semua manusia lama kita, ya kan sudah mati sama Yesus dan ya kan masuk air kan, seperti dikubur.
Kita harus anggap diri kita, saya sudah mati bersama Kristus. Saya sudah disalibkan, sudah mati. Udah gitu, diangkat. Diangkat kan? Dimasukkan ke air terus diangkat. Tidak sendiri. Kita sudah di dalam Kristus, saudara. Tidak ada penghukuman untuk saudara. Kenapa tidak ada penghukuman? Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat. Saya berusaha supaya singkat. Haleluya. Itu Roma pasal 6. Ya kan? Dikatakan ini di sini. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya bertambah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana masih kita hidup di dalamnya? Jadi anak Tuhan yang tidak sadar dirinya sudah dalam Kristus, kita sudah mati, masih berusaha mengatasi dosa. Padahal yang dibutuhkan adalah apa? Terima firman-Nya aja. Nanti terima terus. Percaya, mengaku, terima, renungkan, perbarui pola pikir. Tidak lagi melihat diri kita sebagai korban, sebagai Allah yang Allah jauh, kita di sini. Kita berusaha untuk mencapai Dia. Kita berusaha untuk bisa diterima sama Dia. Seperti kita belum dalam Kristus. Kita sudah di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Kita nggak lagi hidup di dalam dosa. Itu udah mati. Itu udah lewat. Amin. Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus sudah dibaptis dalam kematiannya. Ingat arti baptisan. Amin, saudara. Kami sudah dikuburkan dengan Dia dalam baptisan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Kita tidak dihidupkan kembali karena jerih payah kita. Kita tidak jadi anak Allah karena jerih payah kita. Kita tidak dijadikan keturunan Abraham milik Kristus karena jerih payah kita. Kita punya berkat Abraham, dibenarkan selama-lamanya, diperhitungkan sebagai benar, dilayakkan untuk menerima segala janjinya sebagai warisan. Wow, diberkati di kota, keluar masuk diberkati, pekerjaan tanganmu diberkatin, bisnismu diberkatin, pelayananmu semakin diberkatin, ya kan, rumah tanggamu semakin diberkatin, anak cucumu diberkatin. Wow, Allah Abraham, Ishak, Yakub, bahkan beberapa keturunan. Wow, waktu saudara berseru, Allah mendengarkan saudara. Kenapa? Karena saudara sudah diberikan hidupnya Dia, kelayakannya Yesus. Itu waktu saudara berseru, itu seperti Yesus yang berseru. Amin, saudara. Karena kebenarannya Yesus sudah dipakaikan. Saudara tidak bisa, Allah tidak bisa lagi menghakimin, menghukum saudara untuk kesalahan yang sama. Makanya dikatakan, kamu yang menyebut nama Tuhan, jauhin apa yang jahat. Kenapa? Karena Allah tetap akan menghakimin yang jahat. Saudara bukan lagi orang jahat. Kita jangan suka menyebut orang Kristen itu orang jahat. Bukan mungkin sih. Dari kelakuannya, ya kan? Oke, kelakuannya mungkin jahat, ada yang dipenjara loh. Tapi kita harus sadar, dia hanya perlu sadar, dia bukan lagi manusia lama dia. Dia harus mau terima dan pakai jati diri dia. Nggak perlu nipu, nggak perlu bunuh, ya kan? Nggak perlu pakai kekuatan sendiri sampai harus dipenjara. Contohnya, karena Allah itu tetap hakim yang akan menghakimi. Allah itu nggak berubah, kitanya yang berubah loh. Allah itu hakim. Tapi sekarang kalau kita mengerti bahwa penghakiman itu sudah selesai waktu saudara dikuburkan sama Yesus, itu sudah selesai. Allah nggak, makanya tidak ada penghukuman. Karena dosa saudara sudah dihakimin sepenuhnya seumur hidup. Kok bisa, Bu Monica? Karena keselamatan itu kekal. Ya kan, Alkitab bilang di Kolose 2 ayat 13, Dia menghidupkan kita sesudah mengampuni seluruh pelanggaran kita. Ya, sebentar malam mungkin saya di sini sekarang di Amerika pagi, di Indonesia mungkin udah malam, mungkin besok pagi, mungkin sebelum tidur, mungkin besok lusa, saya nggak tahu. Kita pasti akan ada salah lagi, saudara. Nggak tahu salah apa, karena jiwa kita masih belum selamat. Masih harus diperbaruin kan. Ya, kalau jiwa kita masih belum diperbaruin terus, itu akan berat, saudara. Makanya akan ada orang Kristen yang jadi korban kan. Harusnya enggak. Karena jiwanya belum diperbarui. Dia akan tetap selamat, tapi akan berat. Jadi setengah mati loh. Karena umatku binasa bukan karena kurang baik, bukan karena kurang sungguh-sungguh,
Bukan karena kurang berbuat baik, karena kurang pengetahuan. Jadi berat, jadi korban. Yang harusnya kita kan berpuasa bersama Yesus. Amin. Kita harus sekarang sama seperti Kristus. Bagaimana dia bangkit? Kristus dibangkitkan oleh kemuliaan Allah. Karena dosa kita udah selesai. Karena keselamatan itu kekal. Jadi kalau salah lagi, seperti tadi, saya nggak akan ulang lagi. Dengan iman terima penebusan. Dengan iman, bukan dengan mohon-mohon. Seperti di perjanjian lama. Tuhan, begini udah Tuhan. Itu perjanjian lama. Sekarang di perjanjian baru dengan iman, orang benar hidup oleh iman. Terima pengampunan. Kita nggak usah hukum kita lagi. Kita jangan coba-coba menebus kesalahan kita. Itu sia-sia, itu perbuatan mati. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kita oleh kemuliaan Allah, kita sekarang hidup oleh kemuliaan Allah. Oleh urapan, oleh firman dan rohnya. Kita hidup dengan hidup yang baru, hidup yang supranatural. Kita harus izinkan firman-Nya memperbarui pikiran kita. Amin, jangan campur. Jangan filsafat dunia, ya kan? Sastra, filsafat, filosofi dunia campur dengan firman. Nanti jadi berat, saudara. Kayak itu kan introspeksi, cari kesalahan. Padahal kalau perjanjian, kita kan sebetulnya gambaran perjanjian lama itu gambaran kan. Mereka kan dulu kalau kasih persembahan kan nggak disuruh cari-cari kesalahan kan. Kemudian imam memeriksa, misalnya kita bawa, saya ulangin lagi karena kenapa masih ada orang yang terus harus cari-cari kesalahan. Kalau bawa persembahan, ya kan, yang diperiksa itu siapa? Persembahannya atau kita? Yang diperiksa itu persembahannya kan? Persembahannya yang tidak boleh salah. Persembahannya tidak boleh ada cacatnya. Amin, saudara. Haleluya. Akan dihakimin. Karena dosa itu akan dihakimin. Yang salah siapa? Kita bawa domba. Yang salah domba ini atau kita? Kita kan? Kalau kita bawa domba, kan yang salah kita. Tapi kenapa yang dihakimin itu dombanya? Karena ini mewakili kita. Perbarui pikiran kita, saudara. Karena supaya dunia tidak membuat kita berpikir seperti mereka, bukan sistem kerajaan Allah. Bukan dengan iman. Ini perlu iman. Waktu mereka dulu bawa domba. Kenapa? Karena udah salah. Makanya imamnya nggak nanya, kamu, ya oke, kamu udah salah ini. Ini persembahan saya, mewakili saya. Supaya saya nggak kena penghakiman. Yang diperiksa ini. Amin. Sayanya nggak diperiksa. Jadi introspeksi, cari-cari kesalahan. Ayah, kamu pikir kamu udah salah di mana kamu? Hei, kita percaya apa? Ada nggak dasar firman-Nya? Karena kalau apa yang kita percaya, dasar firman-Nya tidak ada, tidak sesuai konteks, cara pikir kita juga salah. Kita nggak bersikap seperti anak yang dikasihin, yang ditebus. Kita nggak terlalu menikmatin hubungan kita. Kita nggak bisa ngelihat firman itu sebagai sesuatu yang kita rindukan, lebih karena kewajiban. Aduh, kalau nggak ke gereja, aduh, nanti Tuhan marah, Tuhan nggak dengar doa. Apakah ke gereja itu penting? Penting. Tapi kita tidak melakukannya supaya, nah itu kan supayanya ini jadi repot. Kayak gitu. Yang diperiksa dombanya, nggak boleh ada cacatnya. Terus dia tumpangin tangan, itu harus dengan iman. Makanya kita hidup oleh iman, bukan oleh iman plus jeripaya. Saudara tidak lahir baru karena itu. Saudara tidak lahir baru karena saudara begini dan begitu. Saudara lahir baru karena saudara mau terima. Sekarang juga sama, saudara. Jadi dengan iman, mereka kan ikut perjanjian kan, dengan iman kan Tuhan gak kelihatan. Mereka percaya ada perjanjian kan. Ini gambaran perjanjian baru. Mereka tumpangin tangan kan. Kenapa waktu mereka tumpangin tangan? Dosanya, ini contohnya ini domba. Ya kan, dosanya saya ditransfer ini ke kambing, contohnya kambing lah. Ditransfer ke kambing ini. Saya sebelum itu harus pastikan kambing ini tidak ada cacatnya. Tidak ada kudis, tidak ada penyakit, semuanya mulus. Ya kan, dari luar ya. Tidak pincang. Ya kan? Dan waktu saya tumpangin tangan, kenapa saya harus tumpangin tangan? Saya ke imam, kepada imam, saya bawa, terus saya imam suruh saya tumpangin tangan, ya kan? Dan saya harus ngakuin.
Ada yang harus saya akuin. Ya kan, makanya kekristenan tuh tidak boleh dipisahkan dari pengakuan. The Great Confession. Yesus adalah imam besar bagi pengakuan kita. Seperti dulu imam. Jadi saya mengakuin, waktu saya mengakuin transfer dosa saya yang harusnya saya dihukum, ditransfer ke ini, kambing ini. Ya kan? Terus kesempurnaan ini kambing yang dari luar, yang secara lahiriah, ditransfer ketidakberdosanya dia, ditransfer ke saya. Oke? Sehingga saya tidak kena hukuman. Amin, saudara. Padahal udah salah. Dan ini kambing, ada saat ada yang dibakar, tapi juga ada ya, semua itu detail sekali ya. Sekarang kita fokusnya sama Yesus aja. Dulu tuh mereka detail sekali. Ada juga kambing yang terus dibawa ke atas bukit, terus dilempar dari atas, saudara. Ada yang dibakar, tergantung ya salahnya apa ya. Ada yang dilempar sampai mati. Itu makanya ada istilah kambing hitam. Amin. Kenapa ada istilah kambing hitam? Karena itu kambing yang harus salahnya dia, nempel di dia. Amin, saudara. Jadi berhenti cari-cari kesalahan. Kalau firman mengingatkan suatu, kita baca firman, kita rasa terhukum. Minta Roh Kudus terangin. Kenapa? Kalau saya baca itu saya rasa terhukum. Bikin saya takut. Bikin saya gelisah. Tuhan terangin saya. Karena Yesus bilang, Yesus tuh tidak pernah datang menghukum. Amin. Dia menegur. Dia ingatkan, kamu tuh munafik. Sama orang Farisi, orang Saduki. Dia gak pernah bicara itu sama orang berdosa loh. Tapi sama orang agamawi, dia bilang, kamu munafik. Bukan karena dia marah benci dia. Karena dia mau kasih tahu, sekarang posisi kamu tuh di sini. Pindah dong, jangan di posisi munafik. Nanti Allah gak bisa bantu kita, bantu kamu. Allah gak bisa selamatkan kamu. Karena Allah itu gak akan paksakan dirinya. Walaupun dia gak mau satu orang pun binasa. Dia tidak mau saudara mengalami yang tidak enak. Dia sudah tahu loh apa yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Besok, lusa, tahun depan, dia sudah tahu, saudara. Allah sudah tahu. Tapi ingatlah, kita ini orang-orang yang bisa tahu apa yang akan terjadi loh. Kita bisa tahu, saudara. Kenapa? Kita bisa tahu karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dan Roh Kudus dikatakan di Yohanes 16, dia beritahu kita hal-hal yang akan datang. Makanya sebelum COVID Allah Bapa, Abah sudah kasih kita sudah kasih saya firman. Kenapa? Dia sudah tahu. Makanya saya mungkin secara pikiran, secara pola pikir, karena tidak menghalangin. Ya kan, karena percaya saya anak dia. Dia tidak akan membiarkan saya mengalami apa yang dunia alamin. Sudah ada pola pikir yang diperbarui. Itu buka pintu. Ya kan, dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Ya kan, kemuliaan Tuhan. Karena Yesus terus-menerus diluputkan kan. Dia gak pernah kena loh. Jadi dia udah kasih tahu saya. Dan saya secara pikiran saya tidak tahu semua. Saya cuma tahu hati saya gelisah. Dia kasih ayat. Karena dia sudah tahu ada COVID. Pikiran kita sebagai manusia mungkin kita belum bisa. Ada saat ada orang yang mungkin dapat penglihatan apa ya. Tapi ada saat Tuhan gak kasih, gak ada masalah. Kita ngelihat apa enggak, yang penting kita dapat solusinya. Dia udah kasih firman. Jadi saya tidak mengalamin. Kok bisa tahu? Ya kan, karena Roh Kudus memberitahu hal-hal yang akan datang. Saudara adalah orang-orang yang bisa tahu apa yang akan terjadi. Dia bisa menyebabkan saudara terus-menerus. Kenapa waktu perjamuan? Saya sering sebut. Malahan saya mau sebut tiap hari oleh anugerah Tuhan. Saya berada di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat. Ya kan? Amin. Kenapa? Karena dia tahu segala sesuatu. Kenapa ada orang-orang yang percaya anugerah, percaya kasih Bapa, percaya kebenarannya Yesus, percaya dikasihin. Karena Yesus dengan sempurna sudah ditebus. Orang-orang ini waktu bom meledak, pada saat bom meledak, ada di belakang pilar, nggak kena. Kenapa bisa persis seperti itu? Karena Roh Kudus, karena kemuliaan Allah.
Kuasa Allah bisa menaruh kita di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat. Seperti bagaimana Allah oleh anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya menyebabkan Ruth telah dipertemukan dengan Boas. Kenapa Ruth nggak ngambilin gandum di ladang yang lain, kan banyak ladang. Ruth juga bukan orang Yahudi. Ruth tidak tahu siapa itu Boas, tapi Ruth percaya sama Allah. Ruth mengandalkan kasih karunia Allah. Dia berjalan di dalam kasih karunia, kasih Allah. Dia nggak karena Ruth itu bukan orang Yahudi, jadi kesadaran saya harus begini dan begitu itu tidak ada dalam diri dia. Dia orang Moab. Yesus memberi pujian kepada 2 orang centurion itu, ya, yang perwira itu, sama 1 orang ibu itu, yang dia bilang, oh besarlah iman kamu. Ini 2 orang ini adalah orang yang bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena kesadaran saya harus begini gitu supaya benar, itu tidak ada. Itu sebabnya kita harus lebih sadar kita siapa daripada apa yang kita lakukan. Amin. Kita kerajaan itu, haleluya, kita anak Allah, kita dikasihin ya. Oke, sebentar saudara, kita harus kesini dulu ya. Thank you Lord Jesus. Tapi Ibu Monica, kan firman Tuhan bilang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Wah, nah kita harus lihat konteksnya. Nah ini contohnya ya, menafsirkan firman dengan benar. Lihat konteksnya. Sudah dikatakan tidak ada penghukuman, ya kan? Itu banyak disebut lagi di Roma pasal 4. Terus Kolose 2 sudah jelas bilang, ayat 13. Dia menghidupkan kita sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Itu ada di Ibrani. Ya kan, Ibrani pasal 9. 1 kali selamanya Yesus sudah bawa darahnya yang tidak bercacat 1 kali selamanya oleh Roh yang kekal. Makanya kenapa dosa kita bisa selesai, kan secara manusia tuh aneh. Makanya kita harus rubah pola pikir kita. Ya kan, kita bukan manusia biasa lagi, kita ini ciptaan baru. Kenapa bisa? Karena dia tidak keselamatan, tidak sesuatu yang cuma sementara. Itu bukan sesuatu yang yang temporary. Itu sesuatu yang kekal. Ya kan? Makanya segala pelanggaran kita itu sudah dijadikan satu. Ya kan? Kita sudah diperhitungkan sebagai mati, sudah dihakimin, sudah diampunin semuanya walaupun kita belum sampai ke tahun depan. Kok bisa? Karena Allah tidak hidup di dalam waktu. Makanya dikatakan di Ibrani pasal 9, Yesus membawa darahnya yang tidak bercacat celah oleh Roh yang kekal. Oleh Roh yang kekal. Kenapa? Karena semuanya itu harus lebih besar daripada sekedar persembahan binatang yang tidak kekal. Itu cuma sementara. Makanya harus tiap tahun, harus bawa lagi. Tidak berhenti-berhenti. Imannya tidak pernah duduk imamnya. Karena belum selesai. Karena masih ada kesadaran takut. Takut akan dosa, takut dihukum. Tapi oleh Roh yang kekal, dia sudah dapat penebusan Yesus. Ya kan, dia sudah bawa darahnya, sudah masuk ke Ruang Maha Kudus. Allah sudah terima darahnya. Berarti apa? Berarti dosa kita sudah selesai. Amin, saudara. Haleluya. Allah bisa begitu karena Allah tidak punya umur. Ya kan, perbarui pikiran kita. Allah tidak punya umur. Dia tidak hidup di dalam waktu seperti kita. Dia ada di atas. Dia tahu masa lalu, sekarang, dan depan. Dia selalu sama. Makanya pelanggaran kita semua bisa diampunin. Karena dia bisa ke masa depan kita. Bahkan sebelum kita lahir, Alkitab bilang, sebelum kita ada di kandungan ibuku, ya kan, itu Mazmur 139 ayat 16. Hari-hari kita dia sudah rancang. Kenapa? Karena dia Allah. Kita harus perbarui pola pikir kita. Kita percaya. Alkitab bilang di Ibrani 11, dengan iman kita mengerti bagaimana dunia dijadikan. Kita hanya bisa menerima dengan iman, saudara. Setelah kita terima dengan iman, kita percaya, baru pengertian itu akan datang. Nggak selalu terbalik. Ya kan, ada orang kalau mau mengerti dulu kenapa salib begini dan begitu, orang itu nggak pernah mau terima Yesus. Karena nggak mengerti kenapa harus disalib. Nah, harusnya kan terbalik kan. Percaya dulu, terima Yesus, baru kan, oh iya, saya anak Allah, saya lahir baru. Kan percaya dulu.
Jadi sekarang percaya dulu. Kalau firman-Nya mengatakan di Kolose 2 ayat 13, seluruh pelanggaran kita sudah diampunin. Percaya dulu. Amin. Tapi gimana? Saya merasa saya udah salah kok. Ya benar, tapi sudah dihukum, udah diampunin. Terima dengan iman. Terima dulu, percaya dulu. Nanti baru mata kita dibukakan. Kenapa mata saudara terbuka akan Yesus? Karena saudara percaya loh. Saudara percaya dulu kan? Apakah dulu saudara berjam-jam belajar? Ya ada orang yang begitu ya, mungkin ya. Tapi kan orang itu harus percaya dulu. Apapun yang orang itu dengar, karena ahli Taurat tidak bisa melihat Yesus. Di depan mata dia nggak bisa melihat. Ahli Taurat. Kenapa tidak bisa melihat Yesus? Karena tidak percaya. Tidak percaya akan haleluya darah Yesus. Dia percaya kebenaran dia. Jadi dosa saudara semua sudah diampunin. Ketidaklayakan saudara yang menyebabkan saudara terus-menerus tidak bisa keluar dari masalah saudara. Mau berhasil, bisnis gagal lagi. Ntar ini rugi, ntar selalu ada rasa bersalah. Ya kan? Kenapa? Padahal saudara sudah diampunin. Amin saudara. Ntar pacaran sama ini gak jadi. Pacaran sama mau menikah kok gak jadi-jadi. Ada sesuatu, rasa bersalah yang mensabotase. Itu sabotase itu, kenapa? Karena kejatuhan Adam, di mana waktu kita salah, ada suatu tuntutan dalam diri kita. Harus dihukum. Harus hukum saya. Itu otomatis, saudara. Hukum saya itu ada di bawah kita, di dalam kita. Kalau udah salah nih, langsung ada satu rasa bersalah yang iblis akan manfaatkan untuk menuntut. Hukum saya. Nah itu tuh. Makanya kalau orang itu dipendem terus, misalnya ada satu orang, dia pernah berzina waktu dia bisnis, dalam perjalanan bisnis dia berzina, dia nggak pernah ngomong, orang nggak tahu, tapi dia tahu, dan dia tidak mengerti pewahyuan ini, sehingga kemudian di waktu umur sekian, dia mulai ada penyakit. Terus waktu penyakit yang nggak bisa sembuh, terus setelah itu baru dia ngomong, ya saya ini semua karena saya pernah salah, saya pernah berzina. Nah kenapa dia mengalami penyakit? Saya tidak bilang semua penyakit karena dosa ya, tidak semua penyakit karena dosa. Tapi apapun juga kalau kita tidak bawa itu ke Tuhan, tidak arahkan itu ke Yesus, kepada darahnya, kepada firman-Nya, itu akan terus ada di dalam kita. Yang harusnya tidak ada lagi penghukuman buat kita. Tapi karena tidak diarahkan kepada darahnya, itu tinggal, itu akan mensabotase. Udah mau jadi, gak jadi. Udah mau dapat terobosan, gak jadi. Karena ada sesuatu yang kita pendem, kita diemin, kita anggap itu dengan sendirinya. Tidak bisa. Termasuk mama saya dulu, ya kan, Tuhan suruh saya bicara sama mama kamu, dia masih ada kepahitan, ya kan? Jadi saya bicara sama dia, mami ampunin papi, karena dulu papi suka marah-marah, udah mama setengah mati, bayar ini bayar itu, dia marah, jadi dia kecewa. Mami ampunin, dia nggak mau, dia bilang biarin aja. Nah itu tuh, yang harusnya kalau dia tahu, saya waktu itu nggak mengerti pengampunan ya. Kalau saya ngerti seperti sekarang, mungkin dia masih bisa dapat mujizat, tapi saya nggak ngerti. Saya cuma bilang ampunin. Nah dia nggak mau, karena mungkin ada sakit. Dia bilang biarin aja. Itu bukan iman, saudara. Jangan punya kebiasaan apa-apa, biarin aja. Itu bukan iman. Khawatir tuh bukan hanya biarin aja, itu nggak perlu iman. Iman tuh berarti kita serahkan, kita ngomong, kita mengakuin. Ingat tadi waktu kita bawa domba, kan kita harus ngomong. Kita iman itu selalu ada hubungan dengan mulut kita. Jadi Tuhan tuh gak bisa paksa. Tuhan sudah tahu mama saya tuh udah ada kanker. Dia bisa tahu. Gak ada yang tahu. Yang bersangkutan mama saya juga gak tahu. Gak ada yang tahu dia ada kanker. Tuhan tahu loh. Tuhan suruh saya ngomong sama dia. Tapi Tuhan tuh gak bisa paksa. Biarpun begitu besar kasih dia sama kita, dia gak akan paksa. Dia gak akan paksakan kita. Amin. Dia adalah kasih. Dia mau kita yang menundukkan diri. Dia mau kita yang datang sama dia. Dia mau kita yang terima. Makanya istri
tunduk sama suami. Bukan suami, kuasailah istrimu. Istri yang memberi diri. Seperti kepada Tuhan. Jadi kalau suami gak benar gak usah diturutin. Tunduk sama Tuhan aja dulu. Itu sedikit bonus. Jadi haleluya. Jadi mama saya setelah itu gak mau, ya ketahuan kanker udah terlambat. Tapi puji Tuhan, mama saya percaya Yesus ya. Jadi dia tetap, ya kan, saya pernah dapat Tuhan nyatakan bagaimana dia senang sekali di surga. Dia bilang, aduh bagus sekali di sini. Amin, saudara. Itu kemurahan Tuhan. Tapi jadi ingat, kalau ada hal-hal udah mau ini gak jadi, mau ini gak jadi, hati nurani saudara, renungkan ayatnya, renungkan firman-Nya. Kalau ada dalam hidup saudara, apakah itu soal bisnis, pelayanan, hubungan saudara, ya kan, yang sepertinya tuh stuck, ya kan, renungkan ayat-ayat ini. Kolose 2 ini saya sebetulnya udah mau 1 jam. Saudara, oleh anugerah Tuhan saya yang banyak, Tuhan didik saya dengar. Itu sangat menolong saudara. Menyebabkan sekarang saya lebih damai, lebih tenang. Bukan berarti gak ada masalah, masalahnya lebih besar kadang-kadang saudara. Seperti benar-benar ditekan bagaimana loh. Aniaya. Karena roh antikristus, bukan roh anti Tuhan. Tapi kasih karunia dia, makin pewahyuan makin diberikan. Wow, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara, segala pelanggaran saudara sudah diampunin, ya kan? Setelah ya kan, Yesus sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Roma 4 ayat 25. Jangan Paskah ini sama lagi sikapnya. Baik kita rubah pola pikir kita. Kita bisa benar-benar merayakan. Wow, dahsyat. Karena dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Seluruh pelanggaran saya. Seluruh. Bulan depan, tahun depan. Nanti, besok, lusa. Waktu saya salah. Saya gak usah fokus kepada diri saya sendiri. Yang itu bikin nanti rasa terhukum gak habis-habis. Enggak, saya fokus sama Yesus. Bahwa Yesus sekarang sudah dibangkitkan bersama saya. Ingat waktu baptis kita diangkat keluar. Kita nggak menghidupkan diri kita sendiri. Kita diangkat keluar. Sekarang saya sebagai carang. Saya hidup berfokus sama dia. Saya dikasih oleh Allah dengan kasih yang sangat besar. Buat Bapak, saya udah salah. Saya terima kasih. Saya tetap dilayakkan untuk menerima jalan keluar. Saya nggak dihukum. Saya tetap bisa mengalami yang terbaik. Amin, saudara. Saya bisa mengalami terobosan, bisa mengalami kemerdekaan dari kebiasaan yang tidak baik, bisa mengalami peningkatan karena Yesus sudah berganti tempat. Segala pelanggaran saya sudah diampunin dan saya sudah dihidupkan kembali. Bukan oleh kemauan saya sendiri, oleh jerih payah saya, tapi karena kemuliaan Allah. Kenapa? Karena pelanggaran kita sudah diampuni, penyucian dosa sudah selesai. Makanya Alkitab pakai istilah, kamu tuh sudah dibeli, hargamu sudah lunas dibayar. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Kenapa dikatakan muliakan Tuhan dengan tubuhmu? Karena tubuh kita nih masih kadang bandel. Amin. Tubuh kita nih manja. Amin, bandel. Amin, kita harus izinkan roh lebih dominan daripada keinginan tubuh kita. Amin. Haleluya, thank you Jesus. Jadi saya nggak rencana ke situ, tapi akhirnya ke situ dulu, ke Kolose 2, karena dikatakan di ayat 14, surat-surat yang mengancam dan mendakwa kita. Kenapa? Karena saudara ada salah setiap hari. Sadar nggak sadar. Jadi orang yang percaya harus ngakuin semua. Orang itu belum dapat pewahyuan. Dosanya sudah diampuni. Jadi kalau kita ngakuin itu, Allah sudah tahu. Sudah diampunin. Kita istilahnya ginilah. Kalau ada orang kotor sekali. Kenapa sih? Padahal di rumahnya ada sumur. Banyak air. Kenapa? Kan dia bisa mandi kan? Kenapa ada beberapa orang bau? Ada bau, ada sifat yang tidak baik, kebiasaan buruk. Karena kurang mandi aja. Ada sumur, ya kan? Matanya nggak terbuka karena fokus sama perbuatan baiknya sendiri, perbuatan benar sendiri. Di rumah kamu tuh ada sumur, mandi, timba. Amin. Tuhan sudah, ya kan, dikatakan
Surat yang berdakwah sudah dipakukan. Terus di Kolose 1 ayat 14, kita di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, pengampunan dosa. Darah Yesus. Berarti Yesus bilang apa? Ya kan, dia bilang, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran penebusan Yesus. Waktu kita akuin lagi, kita mengakuin, kita percaya, kita hayatin, kita rubah pola pikir kita. Kita nggak lagi melihat diri kita masih kurang, masih belum siap, kurang ini, belum kudus. Nah, itu yang bikin bau, bikin kotor. Tapi izinkan firman-Nya membasuh kita. Sehingga ada kesegaran, ada kelegaan. Itu yang Yesus bilang, pakai kuknya aku. Kuk itu kan kesatuan dua binatang. Ya kan, kita selalu sadar, saya tuh Yesus sama saya, Dia ada di pihak saya. Dia mengasihi saya, Allah mengasihi saya. Sehingga kalau kita sering-sering mandi, apa yang terjadi? Makin lama bau yang gak sedap itu makin berkurang. Perkataan kita mulai berubah. Kita gak lagi melihat diri kita sebagai kotor, masih kurang ini, kurang. Nanti kita sama orang lain juga akan begitu, saudara. Padahal kita sudah banyak. Kita ini seperti kita sudah tersambung, ada satu sumber roh kebenaran. Kita punya sumur kehidupan, keselamatan. Kita punya sumur keselamatan. Kita hanya mau menimba, prioritaskan. Kita punya visi. Saya ini anak Allah. Saya punya visi. Tuhan punya rencana buat saya. Rancangan damai sejahtera. Walaupun usia saya bertambah, saya tidak akan tua renta, terus jadi lemah, terus jadi sakit-sakitan. Enggak, firman-Nya ngomong ini. Jadi kita hidup yang terbaik. Kita ada misi, kita ada visi, sehingga kita hidup terarah. Kita tahu, jangan tunggu nanti kalau udah umur sekian baru mulai. Saya percaya Tuhan kasih. Banyak orang kemudian beralih kepada dunia. Ya nggak boleh begini karena usia segini harus begini dan gitu. Bukannya berfokus sama perjanjian yang kita milikin. Sayang kan? Semuanya jadi begitu. Bisnis juga gitu. Ya kan? Bisnis ada visi Tuhan. Ada rencana Tuhan buat bisnismu. Untuk keuangan kita. Ada caranya Tuhan. Ada visi Tuhan untuk keuangan kita. Ada rencana Tuhan. Kita ditentukan untuk hidup seperti Kristus dalam hidup yang baru. Dalam hidup oleh kekuatan Dia. Bukan pakai kekuatan kita, kekuatan pikiran kita, filosofi dunia. Pakai kekuatan otak kita semata-mata. Kita nggak lagi begitu. Walaupun kita berpikir, justru waktu kita percaya, itu menyebabkan kita bisa berpikir lebih bijaksana. Kita bisa berpikir lebih tajam. Pola pikir kita berubah. Ya kan, kadang-kadang ada cara kita pakai waktu kita tuh seperti buang-buang waktu. Misalnya satu orang ini, dia orangnya baik. Makanya Alkitab bilang, baiklah kamu bijaksana atas apa yang ini contoh. Ini contoh waktu kita lebih lagi percaya, kita lebih merdeka, ya kan? Dari rasa bersalah kita mulai bebas. Kita akan lebih melihat banyak dalam hidup kita mulai ada restorasi, kita benahin. Satu orang ini dia orangnya suka bantu, dia seorang pemberi. Jadi dia ada mobil, jadi kalau ada orang misalnya sama-sama kemana, ada orang yang perlu diantar, dia suka antar. Nah, saya beri nasihat begini, kamu kalau nganter orang, saya bilang, kalau itu daerah yang macet, ya kan, terus kamu sendiri udah waktu kamu sibuk, daripada gitu, mendingan kamu bayar aja, dan kamu bayarin itu gokar 25.000, kamu sendiri pulang, ya kan, supaya kamu pakai waktu kamu, jangan sampai kamu sibuk. Kamu tidur udah gak ada waktu renungin firman, lihat firman, karena sibuk wirawiri. Saya bilang, itu waktu kamu nganter dia 1 jam, sedangkan kamu bisa 1 jamnya kamu itu cuma 25.000. Saya bilang, kenapa begitu? Ya kan, karena kita tidak prioritaskan. Kita harus prioritaskan apa yang utama. Amin. Pengenalan kita. Oke, saya harus bacakan ini. Yaitu apa? Siapa kita? Sehingga hidup kita terarah. Kita nggak banyak buang-buang waktu wirawiri. Ya kan? Kita nggak tahu nilai kesempatan yang Tuhan berikan. Ya kan? Kenapa? Karena Yesus semakin dia jadi fokus, kita siapa? Nolong kita hidup lebih efektif, ya. Amin. Makanya ada orang-orang yang bilang, saya nggak ada waktu. Saya nggak ada waktu, bukan nggak ada waktu. Saya bilang, kamu tidak prioritaskan apa yang pokok. Makanya waktunya jadi berantakan. Amin. Nggak akan pernah ada waktu. Itu cara pikir yang salah.
kamu tidak prioritaskan apa yang utama. Kalau kamu prioritaskan, kita akan selalu bikin waktu untuk apa yang kita pikir penting. Amin. Nah, haleluya. Nah, saya langsung aja ya. Ini udah 1 jam. Ini saya mau tutup dengan ini, saudara. Amin. Kalau kita punya visi, kita mau hidup buat Dia, kita izinkan firman-Nya menjadi visi, ya kan, sebagai sesuatu yang kita pentingkan. Dan itu bukan sesuatu yang kita harus dapat, tapi karena sudah ada. Visi Tuhan itu seperti Abraham. Aku panggil kamu keluar, ya kan, kamu ada perjanjian sama aku menjadikan kamu berkat bagi banyak bangsa dari keturunan. Itu visi Tuhan kan. Tapi di alam roh, visi itu udah jadi, udah ada. Jadi sekarang visi Tuhan buat saudara dan saya, untuk pikiran kita terarah. Kita nggak wirawiri, buang waktu. Alkitab bilang kamu jangan bodoh. Kamu harus tahu kehendak Tuhan. Kita hidup bijaksana. Ya kan? Kita harus tahu Tuhan sudah ada. Ya kan? Visi-visi buat kita. Dan itu di dalam firman-Nya. Dan itu sudah selesai. Itu hanya perlu kita terima. Seperti keselamatan. Keselamatan sudah ada. Sudah selesai. Wah, visi Tuhan buat setiap manusia. Ya kan, kehendak Tuhan, visi Tuhan untuk setiap manusia ialah untuk bersama dengan Dia di sorga, Bapa dan Yesus. Itu visi Tuhan untuk setiap manusia. Amin. Tapi visi itu sudah ada. Penyediaan itu sudah ada. Manusia hanya perlu kasih respon. Hanya perlu terima Yesus. Amin. Dari situ mulai. Tapi Tuhan juga ada Bapak kita, Bapak yang baik. Dia ada visi yang lain. Karena selama hidup Dia nggak mau kita babak belur. Amin, saudara. Ada visi untuk keluarga, kesehatan. Semuanya sudah ada. Walau usia bertambah, kita nggak usah, kalau udah usia bertambah begini dan ada visi. Kenapa harus beralih kepada makanan aja, kepada ini dan itu? Akan ada tuntunan Tuhan. Tapi kalau begitu, sayang membatasi dia. Saya akan bacakan ini, saudara. Sudah hampir 1 jam. Saudara, ini saya akan baca aja ya. Saya akan tutup dengan ini ya. Saya baca ya dari ayat. Ini bagus sekali ya. Thank you Lord Jesus. Ini Roma 8 ini dahsyat sekali ya. Sebab semua orang yang dipilihnya, saudara sudah lahir baru, saudara kita sudah dipilih karena kita memilih Dia. Sudah dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus yang pertama lahir baru. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, saudara, mereka itu juga, saudara juga dipanggilnya. Saudara punya panggilan dalam hidup saudara. Tuhan punya rencana, tujuan untuk saudara. Ya kan? Dan saudara, mereka, saya gantikan dengan saudara yang dipanggilnya. Saudara yang dipanggilnya. Saudara juga dibenarkannya. Amin. Mereka itu saudara yang dibenarkan, saudara yang dibenarkan, saudara juga dimuliakan. Wow. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Amin, saudara. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya, terima kasih Bapak. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua untuk pelanggaran kita. Amin. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu dengan freely, kalau bahasa Inggrisnya, dengan limpahnya, dengan cuma-cuma. Ya kan? Dia karuniakan, ya kan, kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ingat saudara, kenapa Allah tidak menahan kebaikan dari kita? Kenapa Dia mau kasih kita semua dengan freely? Dia pernah bicara sama saya, Dia bilang, kamu bisa percaya apa aja selama kamu melakukan kehendak-Ku. Dia bilang, amin, haleluya. Kamu mau minta apa? Wow, itu kalau bergaul sama Dia begitu, saudara. Dia berani nawarin kita. Amin, karena Dia tahu kalau kita udah, hati kita udah sama jiwa kita udah dilatih ya. Dia tahu kita nggak akan minta sesuatu yang akan membuat kita jauh dari Dia. Amin. Wow. Kenapa Dia bisa kasih kita segala sesuatu dengan freely? Karena Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Wow. Karena Dia sudah
masuk ke ruang Maha Kudus bawa darahnya sendiri. Sudah dapat kelepasan kekal. Makanya Allah bilang, Yesus aja nih yang paling dahsyat di surga, aku kasih ke kamu loh. Kenapa kamu khawatir? Hanya untuk yang ini yang lebih, yang gak terlalu penting dibandingkan Yesus. Kenapa kamu terus-menerus ngejar? Amin. Terima aja dengan iman janji-janjinya. Amin, gak perlu kejar. Terima, karena kita tidak selamat karena kita kejar-kejar kan. Kita selamat karena kita terima. Amin, saudara. Itu artinya hidup oleh iman kepada kasih karunia. Amin. Siapakah ya kan yang akan menggugat orang-orang? Sebentar. Tadi ayat 32. Kenapa harus bersama Yesus? Karena Yesus tuh pemimpin iman kita. Dia akan pimpin kita. Kadang-kadang kita bisa salah interpretasi waktu. Saya pernah salah. Ya kan, sebelum waktunya keluar dari Jepang saya udah mau pindah. Nah, Tuhan bilang enggak. Ya kan? Nah, kenapa gitu? Karena saya percaya dia pemimpin saya. Ya, waktu itu saya ada kerinduan mau ke Amerika. Sebetulnya sudah ada dalam rencana Tuhan untuk saya tinggal di Amerika, tapi saya salah interpretasi waktu. Mau pindah sebelum waktunya. Tugas belum selesai. Apa yang Allah percayakan belum selesai. Dia mau saya ada upah. Saya menuai. Makanya dia bilang, tunggu dulu. Jangan pindah dulu ya. Belum waktunya. Kita bisa salah. Makanya Yesus tuh pemimpin iman kita dalam kita beriman. Saya dulu pernah imanin buat anak saya. Saya pengen anak saya suka sekali Singapura. Kita mau beriman ke Singapura. Nggak jadi. Nah, kalau orang bilang apa? Itu Tuhan nggak begitu loh. Allah itu sangat kaya. Dia bilang jangan putus asa ya. Jangan putus asa. Setelah itu apa yang terjadi? Anak saya ke Singapura 4 kali. Bukan cuma sekali, 4 kali. Secara supranatural. Pertama sendiri, kedua dengan bapaknya, dengan saya, dengan adiknya. Dia benar-benar, dia percaya kasih karunia Tuhan anak saya itu. Jadi itu Tuhan kita, dia bukan bapak yang keras. Dia baik, cuma kalau kita keliru tenang aja. Amin, saudara. Yesus aja dikasih, apalagi yang lain. Kita hidup kejar pengenalan aja, itu yang terbaik. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang sudah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Makanya waktu kita dengar penghakiman, kita tidak perlu lagi takut. Tahta penghakiman Kristus di 2 Korintus 5, ya kan, dikatakan tahta penghakiman Kristus. Kalau saudara baca dari ayat 17 sampai ayat 21 itu dahsyat sekali. Tapi di situ katakan kita ke situ untuk menerima upah. Amin. Akan dihakimin, yang dihakimin tuh buahnya. Buah kamu ini kurang bagus kualitasnya atau apa, akan dikasih upah. Amin. Haleluya. Haleluya. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Wow, apakah saudara melihat Yesus sebagai pembela atau sebagai penuntut? Kabar baik, Yesus membela saudara. Saudara beriman, kita beriman terus sama dia. Dia pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ada saat kita merasa tidak berdaya karena dunia ini, kejadian. Kita merasa seperti itu. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wow, haleluya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, termasuk Lucifer ya, iblis ya, malaikat sudah jatuh, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas di langit-langit ada roh jahat, ya kan, maupun yang di bawah, ya kan, di neraka itu ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, haleluya. Puji Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang berada dalam Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Amin, haleluya. Thank you Jesus. Kita akan perjamuan kudus ya. Haleluya. Ini membawa satu damai.
Waktu saya beritakan hati saya damai sekali saudara. Di dalam nama Yesus saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita ingat dia ya. Kita mau penjamuan kudus ya. Haleluya Bapak, terima kasih ya. Kami sangat bersyukur. Haleluya. Untuk kasih-Mu yang besar sampai kami disebut anak-anak-Mu. Engkau tidak malu menyebut kami anak-anak-Mu. Haleluya, terima kasih Bapak. Kami bersyukur walaupun dari diri kami masih belum sempurna di mata kami. Tapi di mata-Mu kami adalah sempurna. Karena darah putra-Mu telah menyempurnakan kami selama-lamanya. Sehingga kami boleh terus berubah. Kami terus pola pikir kami bisa berubah. Hidup kami terus bisa berubah. Kami bisa lebih lagi mengalami hal-hal yang luar biasa melalui penebusan putra-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami memegang roti ini adalah tubuh-Mu yang sudah diserahkan untuk kami. Firman mengatakan untuk kami ingat Engkau. Kami ingat Engkau. Penderitaan-Mu yang hebat karena kasih-Mu. Terima kasih. Sekarang kami boleh hidup beriman kepadamu selama-lamanya akan kasih-Mu, akan penebusan-Mu. Kami percaya saat kami makan, terima ini roti, hidup-Mu lebih lagi memperbarui kami. Terima kasih. Tidak ada penghukuman untuk kami yang berada dalam Engkau. Haleluya. Dan karena Engkau yang terbaik menjadi bagian kami. Karena Engkau kami sudah menjadi anak-anak-Mu. Haleluya. Karena Engkau masa depan kami adalah pasti. Karena Engkau selama-lamanya. Haleluya. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih dari kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima tubuh-Mu dalam nama Yesus. Mari kita terima saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kamu pegang cawan ini, cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darah-Mu. Kami bersyukur bukan lagi darah binatang yang sementara. Engkau sudah duduk karena karya-Mu sudah selesai. Engkau sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Sudah selesai. Terima kasih. Sekarang iblis ada di bawah kaki kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa maut tidak lagi berkuasa atas kami. Kami sudah dilepaskan dari pembawaan dosa, dari ketakutan, dari penolakan. Kami bukan lagi budak karena Engkau. Kami adalah anak-anak Allah karena Engkau. Engkaulah, haleluya, kekuatan kami. Engkaulah Tuhan kami selama-lamanya. Engkaulah jati diri kami. Engkaulah kesempurnaan kami. Engkaulah kemakmuran kami. Engkaulah damai sejahtera kami, Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Karena Engkau kami bisa menghadapi hidup ini. Karena Engkau sudah lebih dulu mengatasi apa yang ada di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena darah-Mu kami tidak akan dipermalukan. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Karena darah-Mu kami tidak akan pernah dipermalukan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita terima saudara. Haleluya. 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 Oh, haleluya, ada sukacita. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Penghibur, Roh kebenaran. Tunjukkan terus kepada kami hal-hal yang akan datang. Persiapkan kami semua. Sehingga apapun yang akan terjadi, kami siap. Kami mengalami yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati. God bless. Ini yang